Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suci Aldawiyah dengan NPM 2102116 dari kelas AD21PA. Saya akan menjelaskan tentang politik Islam. Yang pertama yaitu pengertian politik. Politik dikenal dalam bahasa Latin sebagai politika, dalam bahasa Yunani yaitu politikus, dalam bahasa Belanda yaitu politik, dan bahasa Prancis sebagai politikwi, dalam bahasa Inggris sebagai politics, dan dalam bahasa Arab sebagai siyasah. Politik adalah mempelajari asal mula bentuk proses negara dan pemerintahan. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Hubungan antara negara dan dengan warga negaranya serta negara dan lain-lain. Jadi dengan begitu, kalau kata politik dikaitkan dengan Islam, maka politik Islam ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan umat Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung berpolitikan Islam ini belum tentu seluruh umat Islam atau pemeluk agama Islam. Karenanya, maka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam. Juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, kitab perjuangan, serta wacana politik. Dalam aspek politik perlu dicatat bahwa semasa Nabi, beliau telah mendirikan tatanan sosial politik Islam di Madinah. Namun, setelah lebih dari 3 abad kemudian, para pemikir hukum baru merumuskan teori politik secara lebih sistematis. Di antaranya mereka yang cukup populer adalah Al-Mawardi dan Al-Ghazali. Dan apa sih landasan politik Islam? Nah, landasan politik Islam itu sendiri dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaqumu annasu bil qis wa anzalna wal hadida fihi basu syadidu wa manafi'u linnasi waliya'lama Allahumma yansuruhu wa rasulahu bil ghaib innallaha qari'un aziz, yang dimana artinya sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Kemudian dijelaskan juga pada Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ammati ahrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul alkitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Dalam politik Islam juga sangat menekankan keadilan, yang dimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu fawwamina bil qis syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awi al walidaini wal aqrabin
iyakun ghaniya au faqira wallahu awla bihima fala tattabi'u al-hawa ta'dilu wa in talu au tu'idu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar beriman, penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau bapak kaum berabat. Jika kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Dengan begitu, politik Islam sangat menekankan keadilan untuk menjadikan manusia yaitu sebagai manusia yang seadil-adilnya. Dalam ayat ini, besi dijadikan sebagai lambang kekuasaan politik. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa misi para rasul adalah menciptakan kondisi yang di dalamnya masyarakat akan dapat dijamin keadilan sosialnya sejalan dengan norma-norma yang telah dicanangkan Al-Quran yang memberikan perintah-perintah yang jelas untuk mencapai kehidupan yang benar-benar disiplin dan adil. Prinsip keadilan dalam Islam harus selalu dikaitkan dengan fungsi kekuasaan, yakni kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur, dan bijaksana. Kewajiban menyelenggarakan negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di bawah keridhaan Allah. Abdul Qadim Zalum mengatakan negara Islam berdiri di atas landasan akidah Islam, dan akidah Islam inilah yang menjadi asasnya. Sejak pertama kali ketika Rasulullah membangun sebuah pemerintahan di Madinah, serta memimpin pemerintahan di sana, beliau segera membangun kekuasaan dan pemerintahannya dengan landasan akidah Islam. Akidah Islamiyah merupakan pemikiran politik. Akidah termasuk pemikiran politik, bahkan asas pemikiran politik bagi orang Islam. Agama tidak memisahkan urusan dunia dan akhirat, tidak memisahkan antara masalah pribadi dan masalah kelompok. Para teoritis politik Islam biasanya pertama-tama mengaitkan kepentingan terhadap negara dengan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi hidupnya secara sendirian. Karena itu, negara sebagai bentuk kerjasama sosial menjadi suatu kesemestian, dengan menjadikan wahyu atau agama sebagai pedoman atau rujukan. Tujuannya agar manusia mencapai kebahagiaan material dan spiritual, dunia dan akhirat. Didirikannya negara untuk tujuan demikian bukan saja sebagai keseharusan rasional, melainkan juga agama. Islam dinilai para ahli politik Islam sebagai agama yang sejak awal menekankan aspek solidaritas sosial karenanya memiliki relevansi dengan politik dan kemasyarakatan. Kata din atau agama dalam bahasa Arab meliputi seluruh bentuk kehidupan. Kata din karenanya tidak sama dengan kata religion dalam bahasa Inggris. Din merupakan kata yang menunjuk pada solidaritas sesama muslim dan kesetiaan kepada wahyu. Bahkan dari 4 rukun Islam, sholat, puasa, zakat, dan haji, sangat cocok untuk mengalahkan solidaritas kelompok di kalangan umat Islam. Nah, bahkan Hasan al-Banna menganggap pemerintahan adalah merupakan rukun Islam, dalam arti merupakan kewajiban dari beberapa kewajiban. Rukun seperti yang telah kita ketahui adalah hal di mana suatu bangunan berdiri di atasnya. Merupakan bagian yang termasuk hakikatnya. Jika rukun tersebut runtuh, maka runtuhlah bangunan itu. Sekian dari saya mengenai politik Islam, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.